Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka akan bergeser dari KJP, KIP. Sekarang sudah mulai saatnya untuk memberikan informasi seputaran tentang PPDB Jakarta tahun 2023 nih ya. Jadi untuk para warga sekolah yang mungkin memiliki putra-putri ya atau saudaranya yang saat ini mau masuk ke jenjang SD, ataupun para warga sekolah juga nih teman-teman yang berada di jenjang SD pengen ke SMP, atau yang dari SMP ke jenjang SMA maupun ke SMK. Nah, kita akan berbagi informasinya, hal apa aja yang perlu harus dilakukan terlebih dahulu nih ya, terutama untuk para warga yang mungkin memiliki putra-putri yang saat ini ingin masuk ke SD, atau para warga sekolah atau teman-teman sekolah yang mau naik jenjang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA maupun ke SMK. Apa yang harus dipersiapkan Mas Eka? Untuk hal yang pertama adalah tentunya NIK. Nah, NIK ini harus diapain Mas Eka? NIK ini harus dicek terlebih dahulu. Bagaimana cara mengeceknya? Di video kali ini Mas Eka akan menjelaskannya atau memberitahukan informasinya. Tujuannya untuk apa dan manfaatnya apa? Kemudian agar nanti pada saat pelaksanaan PPDB tidak ada permasalahan, atau sedikitlah permasalahannya tidak terlalu fatal gitu ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin nih baru menemukan channelnya Mas Eka, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini. Karena di Telegramnya Mas Eka nanti Mas Eka biasanya akan berbagi undangan untuk KJP, KJMU, BPMS, dan nanti ini untuk yang PPDB juga Mas Eka akan membagikan beberapa file-file yang sekiranya bisa buat menjadi referensi teman-teman, kayak misalkan formulirnya itu bukan formulir, zona itu ya, misalkan zona dari kelurahan A ke kelurahan B, apakah zona kelurahan B bisa masuk ke kelurahan A, seperti itulah. Di Telegramnya nanti Mas Eka akan jelaskan. Oke, langsung aja kita bahas ya. Apa yang harus pertama dicek Mas Eka? Ya, karena untuk mendaftar PPDB ya. Tapi sebelum itu Mas Eka akan menjelaskan PPDB terlebih dahulu nih, sebelum menjelaskan lebih jauh. PPDB itu adalah sebuah proses atau seleksi penerimaan peserta didik baru ya, untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta ya. Untuk tahun 2023 ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. PPDB ini ya, dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK ya. Kalau misalkan yang kayak MI, MTS, dan MA-nya itu di bawah Kemenak. Nah, ini Mas Eka akan lebih ngebahas di bawah Dinas Pendidikan DKI Jakarta ya. Jadi seperti SD, SMP, SMA, dan SMK itu PPDB-nya menggunakan satu sistem, menggunakan web yang sama, yaitu ppdb.jakarta.go.id ya. Nah, sebelum nanti melakukan pendaftaran atau ini kan satu web atau satu sistem untuk para warga sekolah bisa agar mau masuk ke sekolah agar bisa terdaftar di situ ya. Jadi proses daftarnya melalui web itu gitu kan. Nah, untuk masuk ke web, yang perlu dilakukan adalah pertama NIK ya. Jadi menggunakan NIK nih ya, nomor induk kependudukan. Nah, NIK ini di tahun-tahun sebelumnya itu banyak banget bermasalah ya NIK-nya. Nah, mulai beberapa tahun ya, 2 atau 3 tahun kebelakangan ini ya, sampai dengan yang 2023 ini ya, itu di webnya sudah disediakan namanya cek NIK atau pencarian NIK. Tujuannya apa? Untuk mengetahui terlebih dahulu. Bagaimana cara mengeceknya Mas Eka? Cara mengeceknya adalah seperti berikut ini ya. Jadi yang tampilannya, nah di sini, nah di situ nanti teman-teman tinggal klik ya, cek NIK-nya. Ini para warga tinggal ngecek NIK-nya. Jadi tujuannya sebelum PPDB ini dimulai, para warga diharapkan untuk mengecek terlebih dahulu NIK-nya. Walaupun mungkin ya NIK-nya tidak ada perubahan ataupun tidak ada perubahan data lah gitu ya. NIK-nya baik-baik saja. Ya, baiknya dicek terlebih dahulu agar nanti pada saat pelaksanaan PPDB tidak bermasalah gitu ya. Nah, dari sini nanti tinggal diklik ya, nah, maka tampilannya akan seperti berikut ini. Nah, di situ para warga diminta untuk memasukkan NIK. NIK-nya NIK siapa nih Mas Eka? NIK-nya ya pastinya NIK calon peserta didiknya ya. Kalau misalkan anaknya mau masuk SD, ya cek NIK anaknya. Kemudian kalau misalkan para warga sekolah ingin melanjutkan dari jenjang SD ke SMP, ya berarti cek yang calon peserta didik yang akan naik jenjang, ataupun yang dari SMP ke SMA, ya berarti dicek NIK-nya di situ ya.
Masukkan nicknya ya, nick ini hanya khusus untuk teman-teman yang memiliki dokumen kependudukan di Provinsi DKI Jakarta. Kalau misalkan nicknya luar DKI Jakarta pasti tidak akan ditemukan tuh di nick situ ya. Nah, itu dicek dulu nicknya. Setelah masukkan nick, kemudian masukkan nama ya, jenis kelaminnya apa itu diklik, namanya diketik, kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya itu diklik saja yang ada apa namanya, logo kalendernya ya, diklik, kemudian dipilih tahunnya, kemudian bulannya dan harinya. Setelah itu masukkan kode angka yang ada di bawah, kemudian cek cari. Nah, kalau misalkan sudah diklik cek cari, maka nanti data para warga di situ akan muncul. Data teman-teman itu akan muncul yang sesuai dengan nicknya. Kalau muncul dan tidak bermasalah berarti aman ya, tinggal menunggu nanti pada saat pendaftaran PPDB dimulai. Jadi nicknya sudah bisa digunakan. Tapi kalau memang bermasalah ya, segera langsung tangani, segera langsung ke Dukcapil kelurahannya, ditanyakan nicknya kenapa nih bermasalah dan segala macam. Kenapa nicknya bermasalah? Ya kemungkinan ada perubahan data. Data ini biasanya diambilnya itu di 31 Desember. Jadi setelah tanggal 31 Desember atau masuk di tahun 2023 nya ini tanggal 1 Januari, maka data itu tidak ditarik sebagai database. Biasanya database-nya itu digunakan sebelum tanggal 31 ke atas gitu ya. Artinya tanggal 30, tanggal 28 Desember kalau ada perubahan data maka datanya masih bisa ketarik. Tapi kalau sudah lewat dari tanggal 31 maka datanya tidak akan bisa ketarik. Data apa aja sih yang berubah Mas Eka kalau misalkan saya cuma saya cuma mengganti kartu keluarga yang dari tidak berbarcode menjadi barcode, apakah itu akan berpengaruh? Yang penting sudah terupdate dan tidak ada perubahan alamat, kemudian tidak ada perubahan alamat terutama ya, karena ini nanti sangkut pautnya dengan zona. Selama tidak ada perubahan alamat dan perubahan data ya, itu tidak akan bermasalah pasti. Nah, bagaimana kalau misalkan yang sudah terlanjur? Nah, kalau yang sudah terlanjur, kakak yang sebelumnya itu usahakan ada ya. Jadi ada dua kakak lama dan kakak barunya, itu usahakan ada, karena biasanya nanti kalau misalkan kakak barunya tidak bisa dimasukkan, dia bisa menggunakan dari kakak lama gitu ya. Walaupun nick pada dasarnya nicknya kan tetap sama, pasti nanti takutnya di nomor kakaknya yang berbeda. Sama halnya kayak KJP kemarin itu banyak yang berubah kakak, nomor kakaknya tidak valid di sistem, maka kita minta untuk kakak yang baru ya. Nah, kalau misalkan kakaknya sudah oke dan nicknya dicek ada, berarti aman, dan nantinya pada saat pendaftaran PPDB kesalahan itu minim. Karena pada saat ingin mendaftar atau terutama yang di SD nih ya, yang mau masuk ke SD itu menggunakan bener-bener nick ya. Nicknya nanti kalau misalkan bermasalah agak repot. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau naik jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dia menggunakan Sidanira. Apa itu Sidanira? Nanti Mas Eka akan jelaskan. Kemudian juga prosedurnya seperti apa di video-video berikutnya, nanti Mas Eka akan menjelaskan. Untuk di video kali ini Mas Eka hanya sedikit membuka ya. Untuk awalan nih, untuk permulaan PPDB tahun 2023, baiknya para warga untuk mengecek nick yang anaknya yang ingin bersekolah ya. Nah, PPDB ini diikuti oleh seluruh sekolah negeri di Pemprov DKI Jakarta. Jadi ada juga nanti PPDB bersama. Apa tuh Mas Eka PPDB bersama? Nanti ya Mas Eka akan jelaskan lebih detail lagi. Kemudian juga nanti Mas Eka akan menjelaskan jalur-jalur di PPDB, kemudian tipsnya nih ya. Karena kemarin alhamdulillah tuh banyak yang ketolong, banyak yang kebantu gitu, yang udah pesimis, terus Mas Eka arahkan ke beberapa jalur yang sepi ya. Dan alhamdulillah gitu, sekarang sekolahnya sudah di negeri dan sudah enak sekolahnya gitu, tidak terbebani oleh biaya. Kan kalau di swasta pasti terbebani oleh biayanya ya. Jadi seperti itu para warga sekolah. Sebelum nanti PPDB ini dimulai, perkiraan sih kayaknya sekitaran di bulan Mei deh ya, April Mei Juni lah, sekitaran bulan itu. Karena memang proses PPDB ini nanti agak panjang, belum lagi nanti ada pra pendaftaran. Apa tuh Mas Eka pra pendaftaran? Nanti Mas Eka akan jelaskan, karena beberapa hari ke depan Mas Eka akan isi kontennya itu dengan informasi PPDB tahun 2023 khusus Pemprov DKI Jakarta ya. Untuk wilayah-wilayah lainnya juga nanti mungkin Mas Eka akan singgung, tapi tidak terlalu banyak, karena Mas Eka akan lebih konsen nanti di informasi-informasi tentang PPDB 2023 untuk Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Jadi seperti itu para warga sekolah, pastikan nicknya benar-benar tidak bermasalah, dan nicknya sudah bukan terdaftar ya, ada di situ datanya valid, tidak bermasalah dan bisa ditemukan nicknya. Maka nanti insya Allah pada saat PPDB-nya sudah mulai dibuka, tidak bermasalah dan lancar-lancar saja. Tinggal nanti ya atur strateginya, nanti Mas Eka akan kasih tipsnya agar
bagaimana sih caranya untuk apakah kita harus berbondong-bondong di awal ngedaftar atau harus melihat dulu atau bagaimana, nanti itu Mas Eka akan bagikan atau kita sharing informasinya. Oke ya, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan para warga sekolah seputaran tentang PPDB tahun 2023 nih yang bentar lagi akan dimulai. Dan kalau misalkan mau cari informasi-informasi terupdate-nya, silakan langsung subscribe ke channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga. Dan jika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like pastinya dan di share, dibagikan kepada warga-warga lainnya ya. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.